Aku merasakan tetesan air kotor dan bau dari atas yang berasal dari balkon. Aku menoleh ke atas dan melihat sosok hitam sedang memainkan kakinya yang busuk. Kami berangkat dari jam 4 sore, tapi sudah hampir 5 jam perjalanan. Desa X yang dimaksud belum juga ditemukan. Kebetulan lewatlah seorang laki-laki tua. Aku pun bertanya, di mana rumah Pak Giono, orang yang mengundang ke acaranya. Laki-laki tersebut menunjuk ke arah belakangku. Saat itu aku menoleh. Tiba-tiba sudah berdiri tegak sebuah rumah. Aku terkejut. Karena sebelumnya yang aku lihat hanya rumputan dan pohon. Akhirnya waktu yang ditunggu datang. Saat aku dan teman-teman band naik ke atas panggung, aku melihat semua penonton sudah penuh. Tetapi mereka dalam keadaan menunduk. Musik dimulai, aku pun bernyanyi. Tapi penonton masih menunduk. Sebelum lagu terakhir, aku menyapa penonton. Dan akhirnya mereka pun melihat ke atas panggung. Tapi aku langsung merinding ketika melihat mata mereka yang semua bagian matanya berwarna putih. Dan setelah itu kami pun bergegas pulang. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Hanya 1 jam. Padahal tadi perjalanan berangkat hampir 5 jam. Sesampainya di kota, aku menceritakan pengalaman ini ke pacarku. Tapi dia tidak percaya. Sampai akhirnya pacarku mengajak kembali ke tempat itu untuk melihat secara langsung. Berangkatlah aku mengajak pacarku ke desa X tersebut. Lalu kami bertemu seorang bapak yang sedang mengambil kayu bakar dan menanyakan desa X yang ingin kami temui. Dan bapak tersebut bilang bahwa memang ada nama desa X tersebut. Tapi sekarang desa tersebut sudah lama tidak ada dan menjadi desa mati. Baik, Uci, terima kasih banyak. Boleh kembali. Baik, terima kasih, Uci. Setelah Uci membacakan cerita mengenai konser di kaki gunung dari Nela, saat ini saya akan mencoba untuk sebentar lagi membacakan cerita yang kedua, itu PKL di kantor horor. Baik. Perkenalkan, nama saya Panji. Kami melakukan PKL di perusahaan distributor yang lokasinya tidak bisa saya sebutkan. Tiba-tiba seorang konsumen berlari keluar dengan terburu-buru. Aku melihat orang tersebut muntah-muntah di luar. Dia ditanya oleh temannya, "Kenapa muntah seperti itu?" Dan dia bilang, "Gua nggak mau masuk ke dalam lagi. Bau banget bangkainya. Gua nggak tahan." Dan di saat itulah aku mulai merasa aneh. Waktu pun menunjukkan pukul 5 sore. Saatnya pulang. Ketika keluar ke area parkiran, ternyata tinggal motorku dan motor temanku. Baru saja aku menduduki kursi motorku, aku merasakan tetesan air kotor dan bau dari atas yang berasal dari balkon. Aku menoleh ke atas dan melihat sosok hitam sedang memainkan kakinya yang busuk. Hari kedua aku bekerja di sana, temanku Rifan juga mengalami hal yang menakutkan. Di jam yang sama, yaitu saat jam pulang, ia yang terakhir keluar dari gedung berteriak terbirit-birit menghampiri aku dan Pak Satpam di luar. Rifan menjelaskan, dia tadi melihat ruang admin ramai sekali. Lalu ketika dia menghampiri ruangan, ternyata banyak sekali makhluk aneh yang kebanyakan berwarna hitam. Pak Satpam pun menjelaskan kalau di tempat ini memang sering terjadi kejanggalan. Karena sejarahnya di area ruko ini pernah terjadi kebakaran yang memakan korban jiwa. Dan seperti kita ketahui, tadi antara cerita dari Nela dan juga cerita dari Panji yang sudah dikirimkan melalui email medium@an.tv,
Dan saat ini tim medium juga sudah berusaha untuk menghubungi Nela. Apakah kita sudah tersambung? Kita akan mencoba untuk menelpon terlebih dahulu. Selamat malam Nela. Selamat malam. Baik, selamat malam Nela. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Terdengar jelas. Baik, Nela, selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium, dari cerita yang Anda kirimkan melalui email ke medium@an.tv mengenai pengalaman Anda ketika waktu itu konser di sebuah wilayah yang ternyata penuh dengan makhluk tak kasat mata ya. Baik, tapi Nela, sebelumnya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah setelah kejadian tersebut Anda pernah mengalami pengalaman-pengalaman mistis lainnya? Setelah kejadian itu saya merasakan sakit 2 hari. Oke. Setelah pada saat kejadian dari konser tersebut ya Nela ya? Ya, betul. Baik. Namun setelah waktu berlalu, apakah pernah melihat lagi atau pernah mengalami gangguan-gangguan? Udah enggak. Oke, baik. Jadi memang kebetulan ketika Anda berkunjung ke daerah tersebut ya, Anda kemudian berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Nela, terima kasih banyak atas cerita yang sudah dibagikan ke medium@an.tv. Selamat sekali lagi, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium dan semoga setelah tadi Anda mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut Anda sih minim sekali gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Semoga kedepannya juga tidak terjadi gangguan pada Anda ya. Nela, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam. Baik, sekali lagi teman misteri jangan lupa Anda bisa mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium apabila Anda membagikan pengalaman misteri Anda melalui email ke medium@an.tv di mana setiap malamnya kami akan memilih 2 cerita untuk dibacakan dan tentunya salah satunya akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium. Tasya, terima kasih banyak. Elvan, terima kasih banyak. Uci, terima kasih banyak. Para panelis, terima kasih banyak. Tidak ada salahnya kita semua untuk berdiri mungkin ya. Dan memang satu kesimpulan dari pengalaman-pengalaman misteri yang terjadi yang sudah diceritakan dari baik medium selebriti maupun juga medium yang hadir malam hari ini bahwa setiap orang bisa saja melakukan sebuah kesalahan. Tapi kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa untuk membenarkannya itu kembali kan, membenahi itu kembali. Tapi bagaimanapun juga teman misteri, tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka, hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv.